Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menjawab salam dari Bu Dina. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pak Ketuanya menyiapkan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk. Nah, tolong nanti kalian isikan absen ya pada alamat yang Bu Dina kirim di WA Group, sama seperti biasanya ya. Ini ya, nanti diisikan di Google Form ini. Silahkan nanti isi nama, kelas, dan nomor absen kalian sebagai sign kalau kalian mengikuti pembelajaran Zoom pada hari ini. Nah, anak-anak, Bu Dina ingatkan, pembelajaran minggu lalu kalian sudah belajar tentang alat-alat pernapasan pada hewan, ya kan? Nah, sekarang Bu Dina ingin tanya dulu, apa alat pernapasan yang digunakan pada hewan serangga? Trachea. Oh iya, pinter. Selain serangga bernafas dengan trakea, kemudian hewan cacing bernapas dengan apa? Kulit. Iya, masih ingat ternyata. Alhamdulillah, bernapas dengan kulit. Terus ada lagi hewan mamalia seperti kucing, anjing. Itu bernapas dengan apa ya? Paru-paru. Pinter sekali. Nah, ternyata tidak hanya hewan saja yang bernapas dengan menggunakan alat-alat pernapasan, tetapi manusia seperti kita itu juga bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya. Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Kelas 5 semester 1. Diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat memfokuskan kerja organ pernapasan manusia dengan benar, menjelaskan alat pernapasan manusia dan fungsinya dengan tepat, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dengan tepat. Kemudian menganalisis ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. Ya. Nah, anak-anak, Bu Dina ingin bertanya kepada kalian, bagaimana rasanya ketika kita sedang sakit flu?
Kemudian hidung kita ada yang mampet satu. Bagaimana rasanya? Nggak enak. Tidak enak. Apakah kita bisa bernafas dengan lancar? Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak diberi nafas oleh Tuhan? Meninggal. Iya, betul sekali. Kita akan meninggal dunia, ya. Tidak bisa bernapas, kita tidak bisa bernapas. Padahal orang hidup itu salah satunya adalah bisa bernapas. Nah, berarti karena kita masih diberi nyawa pada hari ini, kita masih bisa bernapas, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa kalian sudah bersyukur sampai saat ini? Sudah ya. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan tentang nafas yang sudah diberikan kepada kita? Iya, bisa sholat, mengaji, melakukan hal-hal yang baik. Terus ada lagi, kita juga bisa tahu alat-alat pernapasan yang ada pada diri kita supaya kita bisa menjaganya dengan baik dan menggunakannya juga dengan baik. Nah, hari ini kita nanti akan belajar alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, siapa yang tahu gambar apa ini? Organ tubuh manusia. Kurang keras, Bu Dina tidak begitu mendengar. Manusia. Betul sekali, alat pernapasan pada manusia. Coba alat pernapasan pada manusia yang pertama apa? Yang pertama, udara masuk melalui Hidung. Iya, udara masuk melalui hidung. Apa fungsi hidung? Menghirup udara. Menghirup udara atau tempat keluar masuknya udara. Selain tempat keluar masuknya udara, hidung juga sebagai apa? Ayo. Sebagai tempat penyaringan udara, ya. Dilakukan oleh rambut-rambut hidung. Di hidung ada rambut atau bulu? Bulu. Ada. Jadi ketika udara masuk, nanti udara akan disaring di dalam hidung menggunakan rambut-rambut hidung, ya, supaya kotorannya tidak masuk ke dalam tenggorokan atau trakea. Selanjutnya setelah hidung ada apa lagi? Siapa yang tahu? Trakea. Ada yang lain? Nah, kita lihat ya. Setelah hidung, udara nanti akan mengalir menuju apa anak-anak? Faring. Jadi faring ini sebagai tempat pertemuan rongga hidung dan mulut. Iya. Setelah udara masuk ke faring, dilanjutkan udara akan turun menuju ya, setelah faring apa? Laring. Iya, betul sekali. Laring ya. Laring. Iya, betul. Laring. Jadi di dalam laring ini udara masuk dan menggetarkan pita suara sehingga apa? Kita bisa mengeluarkan suara, kita bisa berbicara. Nah, setelah faring kemudian laring, udara akan menuju ke mana? Coba ditebak. Betul sekali, trakea. Ada yang tahu fungsi dari trakea?
Coba Bu Dina pengen tanya. Siapa ya? Mas Fatih. Fungsi dari trakea apa Mas Fatih? Pernafasan hewan. Pernapasan hewan? Ada yang lain? Pendapat lain? Mbak Arimbi? Apa fungsi dari trakea apa? Penghubungan antara bagian hidung dan paru-paru. Oh iya betul. Siapa ini yang menjawab? Oh Mas Davin. Iya. Selain itu, fungsi dari trakea. Tolong pendapat yang lain. Mencegah benda masuk ke dalam paru-paru. Oh, ini sepertinya suaranya Mas Aditya ya. Ya. Coba lebih keras lagi Mas Aditya. Mencegah benda masuk ke dalam paru-paru. Betul sekali. Jadi di hidung tadi udara disaring oleh rambut-rambut hidung, ya kan? Kemudian udara akan masuk ke faring, dilanjutkan ke laring. Setelah ke laring, udara akan menuju ke trakea. Terus yang dikotai ini apa ya? Siapa yang tahu? Apa ayo? Ini adalah Bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari apa tadi sebelum bronkus? Trakea yang menuju. Bronkus ini adalah cabang dari trakea untuk menuju ke paru-paru. Cabangnya bronkus namanya apa? Bronkiolus. Ya, bronkiolus. Ini adalah cabang dari bronkus. Setelah bronkiolus, udara akan masuk menuju ke mana? Iya, alveolus. Fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Iya, betul sekali. Jadi di dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sampai penjelasan ini ada yang ditanyakan mengenai alat pernapasan pada manusia. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Selanjutnya, ini adalah alur pernapasan pada manusia. Dibuat dalam bentuk badan ya atau skema. Yang pertama adalah hidung. Setelah hidung tadi dilanjutkan kemana? Udaranya? Ke Faring. Iya, faring. Setelah faring, udara menuju ke laring. Kemudian masuk ke Trakea. iya, betul sekali, trakea. Dan dilanjutkan ke pinter. Lanjut menuju ke Bronkiolus. iya. Dan yang terakhir alveolus. Oke. Ketika udara masuk ke dalam paru-paru, maka akan diserap ke dalam pembuluh darah halus ya. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke paru-paru dan selanjutnya nanti karbon dioksida itu akan dibuang saat kita menghembuskan napas. Jadi pengertian dari bernapas adalah apa? Menghirup
Udara apa? Menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya bernapas. Baiklah. Nah, setelah ini silahkan kerjakan LKPD 1. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugas ya. Ini ya. Ini bentar Bu Dina jelaskan dulu cara pengerjaannya. Nah, ini ya yang dikerjakan LKPD 1. Langkah-langkah kegiatan. Bentar. Sudah terlihat? Sudah. Pertama, carilah gambar tentang sistem pernapasan pada manusia di buku, majalah, atau internet. Ya, boleh cari di buku, boleh cari di majalah, boleh cari di internet, di Google ya. Berupa apa? Skema atau bagan atau gambar ya. Setelah itu gambarlah alat pernapasan manusia di buku tulis tema. Sudah disiapkan bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Pensilnya? Sepedolnya? Nah, ya sudah. Kalau tidak ada sepedol, boleh pakai pulpen untuk menebali, ya. Terus kalau sudah digambar pakai pensil, ya, alat pernapasan manusia tadi, tebali menggunakan spidol hitam biar terlihat gambarnya. Bu, spidolnya warna biru nggak kenapa-napa? Tidak apa-apa, boleh bebas ya. Terus kalau sudah ditebali pakai spidol hitam, baru nanti tunjukkan bagian yang merupakan alat pernapasan manusia. Jadi kan gambarnya sudah kamu gambar ya. Terus diberi panah. Terus diberi panah ya. Contoh hidung, berarti hidung diberi panah. Sret. Terus diberi keterangan fungsinya apa. Namanya dulu, baru fungsinya apa ditulis. Informasinya dari mana? Dari mana? Internet ya. Ya, tulislah fungsi alat pernapasan pada manusia pada bagian yang ditunjuk anak panah ya. Tadi ya. Sudah paham? Ini kan jarum panjang ada di angka 11 ya kan? Bu Dina tunggu sampai di angka 5. Oke? Jarum panjang di angka 5 harus sudah selesai. Dipahami anak-anak? Bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan dalam mengerjakan, boleh bertanya kepada Bu Dina langsung ya. Mic-nya di-on-kan kalau mau bertanya. Anak-anak, sudah selesai ya mengerjakannya. Sekarang tolong presentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Coba siapa yang ingin membacakan hasilnya? Fungsi hidung untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Lanjutkan sampai selesai. Fungsi faring sebagai saluran pencernaan. Kedua, faring fungsinya
untuk sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam tenggorokan dan juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara. Yang ketiga, laring, fungsi untuk mampu melindungi saluran pernafasan dan masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Yang keempat, bronkus, fungsinya untuk mencegah infeksi. Yang kelima, bronkeolus, fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Sudah cukup, Mbak Siva? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Siva. Yo, beri tepuk tangan. Nah, Mbak Siva sudah berani menyampaikan hasil dari LKPD-nya. Selanjutnya, ada yang mau mempresentasikan lagi? Siapa? Oke, ayo silahkan. Langsung saja dibacakan. Terus langsung Hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran, penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Trakea mengusir debu halus yang lolos Agak keras Mbak Hapri. tempat lewatnya udara menuju laring. Laring melanjutkan udara dari faring ke trakea dan mencegah udara masuk. Bronkus dan bronkiolus, tempat keluar masuk udara dari paru-paru. Alveolus, pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Sudah, Bu. Oke, good job Mbak Hapli. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Hapli. Sip ya. Sudah berani menyampaikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan. Oke, jawaban dari anak-anak semuanya sudah benar semua, nggih? Mulai dari apa tadi? Hidung, fungsinya untuk apa? Laring, faring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir apa? Alveolus. Nah, selanjutnya Bu Dina akan sang pernapasan manusia. Silahkan nanti kalian baca. Nah, terus setelah kalian baca, coba kalian buat 2 pertanyaan saja dan menyiapkan jawabannya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Sekarang silahkan baca dulu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah dibaca, buat 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Diawali dengan kata tanya. Jawabannya ada di bacaan ini. Contoh, Mbak Ovi membuat 1 pertanyaan, ya. Nanti pertanyaannya apa Mbak Ovi? Dibaca pertanyaannya, terus pertanyaannya akan dijawab oleh temannya yang lain. Contoh Mbak Naura yang menjawab. Nah, seperti itu. Gantian nanti temannya yang lain juga menyampaikan pertanyaannya, terus teman satunya lagi menjawab pertanyaan dari temannya yang lain. Bisa dimengerti ya? Coba sekarang dibuat 2 pertanyaan saja dan disiapkan jawabannya. Baiklah anak-anak, sekarang tolong siapa yang ingin memberi pertanyaan kepada temannya terkait teks yang sudah dibaca tadi. Sebelum Bu Dina tunjuk, silahkan siapa yang ingin memberi pertanyaan. Boleh tunjuk tangan, boleh langsung mic-nya diaktifkan. Halo Mbak Farah, dengar suaranya Bu Dina? Dengar, Bu. Apa fungsi saluran pernapasan?
Oke. Pertanyaan dari Mbak Faras, apa fungsi saluran pernapasan? Sekarang coba Mbak Faras tunjuk satu temannya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Faras. Rara, Bu. Oke, Mbak Rara. Ayo siap-siap Mbak Rara. Tadi pertanyaannya apa Mbak Faras? Apa fungsi saluran pernapasan? Sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Oke, betul apa tidak Mbak Faras? Betul, Bu. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Farah sama Mbak Rara. Yeay. Oke, terima kasih Mbak Faras dan Mbak Rara. Selanjutnya siapa yang ingin memberi pertanyaan lagi? Saluran pernapasan berpangkal pada. Nah, sebentar Mbak Arimbi. Tadi Bu Dina kan sudah bilang kalau membuat pertanyaan harus menggunakan kata tanya terlebih dahulu. Coba disusun sedikit lagi biar jadi kalimat tanya yang bagus. Oke, sambil menunggu Mbak Arimbi menyusun pertanyaan yang lebih bagus dan lebih runtut, tolong ganti Mas Aditya. Ya. Nah, oke, sudah siap Mas Aditya pertanyaannya? Apa yang disebut sistem pernapasan pada manusia? Oke. Mas Adit pengen tunjuk siapa temannya menjawab pertanyaannya Mas Adit? Iya, tadi pertanyaannya Mas Aditya, apa yang disebut sistem pernapasan pada manusia? Coba jawabannya bagaimana Mas Davin? Adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Iya, coba Mas Aditya jawabannya sudah betul apa belum ya? Jawaban dari Mas Davin. Sudah. Iya, betul sekali. Sudah betul. Jawabannya Mas Davin sudah betul ya, sesuai dengan isi teks. Baik, pintar sekali ya Mas Davin, kemudian Mas Aditya. Baiklah, Bu Dina lanjutkan ya materinya. Nah, jadi ketika kita ingin memahami suatu teks, biasanya itu ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, biar lebih paham dan lebih tahu, kalian itu juga harus mengetahui kata tanya dan arah jawabannya. Coba mic-nya semua dinyalakan. Bu Dina ingin bertanya. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Bagaimana, mengapa, Apa, top, good. Betul semua ya jawaban dari anak-anak. Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah apa. Biasanya apa itu menanyakan nama, benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Betul sekali. Terus yang kedua ada lagi kata tanya apa ini? Di mana? Siapa yang tahu arah jawabannya apa? Menanyakan tempat. Oh iya, pinter. Menanyakan tempat atau latar. Selanjutnya, kapan menunjukkan arah jawaban? Ayo. Waktu. Berarti kapan itu menanyakan waktu kejadian peristiwa. Lanjut lagi. Mengapa? Siapa yang tahu arah jawabannya? Menanyakan masalah, Bu. Menanyakan masalah. Ada pendapat lain selain Mbak Faras? Betul ya Mbak Faras? Jadi mengapa itu menanyakan alasan suatu masalah dalam sebuah
teks. Lanjut lagi, bagaimana? Nah, kalau bagaimana ini menanyakan apa ya? Atau jawabannya? Kurang keras? Cara. Ya. Kita lihat, betul sekali. Cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Betul ya? Dan yang terakhir, berapa? Umurmu. Jawabannya, pintar. Jumlah atau banyak benda. Anak-anak, apakah kalian sering menggunakan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari? Sering ya. Iya. Sering sekali ya kita itu menggunakan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah ini kalian mengerjakan LKPD 2. Terlihat ini share-nya Bu Dina? Warnanya apa coba? Warnanya apa? Biru. Biru, betul. Selain biru, warna apa? Oke, Bu Dina jelaskan dulu ya. Kamu sudah membaca bacaan pada layar Zoom meeting dari informasi yang kamu dapat. Coba buatlah 5 pertanyaan dengan memilih kata tanya apa, di mana, berapa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pokoknya kalian pilih 5 kata tanya ya, seperti tadi. Terus tulis jawaban dari pertanyaan yang kamu buat berdasarkan teks yang kamu baca. Jadi sudah selesai. Nanti tuliskan pertanyaan dan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Di sini ya, ini bentuknya seperti ini. Terus jangan lupa dikerjakan di buku tema saja ya. Setelah itu nanti dikirim ke WA-nya Bu Dina. Oke? Kerjakan di buku tulis, Bu. Iya, dikerjakan di buku tulis. Ada pertanyaan untuk LKPD 2? Boleh berbeda-beda atau hanya satu kata? Boleh. Bagaimana? Katanya untuk kata tanyanya itu boleh berbeda-beda atau hanya satu kata? Oh, kalau bisa malah harus berbeda-beda. Jadi pakai kata tanya apa, kata tanya bagaimana, kata tanya siapa. Kalau bisa berbeda-beda, ya. Bisa dimengerti? Bu, 5 itu satu, Bu. Bagaimana? Berapa menit lagi, Bu? Oh, siap? Setiap pertanyaan satu, Bu. Setiap kata. Iya, boleh. Sebentar satu-satu. Tanya apa? Pertanyaannya tentang alat pernapasan doang. Iya, tadi yang Bu Dina tunjukkan tadi. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Silahkan Mas Akbar dibaca pertanyaan dan juga jawaban dari teks yang sudah dibaca. Apa fungsi hidung? Penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Oke, good job. Bagus sekali. Coba sekarang ganti Mas Febri. Mengapa pernapasan pada manusia mencangkup 2 hal? Iya. Jawabannya yakni saluran pernapasan dan mekanisme pernapasan. Jadi kalau pertanyaannya itu mengapa, biasanya arah jawabannya bagaimana? Mengapa? Biasanya arah jawabannya karena. Pintar sekali. Contoh ya, mengapa Mas Zaidan sakit?
Ayo, jawabannya apa yang tepat? Karena kemarin bermain hujan-hujanan. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Oke. Nah, anak-anak, lambat cepatnya kita menarik napas ya, itu tergantung dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Contohnya ketika kita berlari ya, seperti tadi ya. Nah, sebaliknya kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh saat menyanyi. Nah, saat menyanyikan lagu kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyiannya lebih enak didengar, lebih merdu. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, ada yang pernah dengar lagu bertangga nada diatonis mayor? Coba sekarang nih Bu Dina setelkan lagu ya. Dengarkan. Ada yang tahu ini tadi lagu apa? Judulnya? Maju tak gentar. Good job, pintar sekali. Itu tadi lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, Maju Tak Gentar ini kan mempunyai sifat atau ciri-ciri. Siapa yang tahu ciri-ciri dari lagu Maju Tak Gentar tadi? Lagunya itu bersemangat apa sedih? Semangat. Iya, lagunya bersemangat. Selain bersemangat, riang gembira atau lemah lembut? Yang gembira. Betul sekali. Nah, jadi lagu Maju Tak Gentar ini merupakan salah satu lagu yang termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Coba Bu Dina share dulu ya. Jadi lagu yang bersifat semangat itu termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa anak-anak? Lagu yang bertangga nada diatonis Mayor. mayor. Ya. Nah. Pengertian dari tangga nada diatonis mayor. Tolong Bu Dina dibantu. Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian tujuh nada yang susunan nadanya berjarak 1, spasi 1, spasi setengah, spasi 1, spasi 1, spasi 1, spasi setengah. Oke, terima kasih Mbak Rara. Bu Dina sudah dibantu. Jadi pengertian dari tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian nada atau rangkaian 7 nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tadi ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor apa? Bersifat Semangat. Iya, selain itu bersifat riang gembira. Dan lagu bertangga nada diatonis mayor itu diawali dan diakhiri dengan nada do atau C.
Nah, ini loh anak-anak, ya. Ini adalah nada diatonis mayor. Ini namanya tangga nada, ya. Gambarnya seperti ini, jaraknya sama. Jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Diawali dengan nada apa tadi? Do. Do, diakhiri dengan nada do juga. Sama ya, do atau t. Coba sekarang sebutkan lagu yang bersemangat. Selain Maju Tak Gentar, ada apa lagi tadi? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Terus 17 Agustus. 17 Agustus. 17. Terus Indonesia Raya. Ada lagi? Garuda Pancasila. Betul sekali, Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak. Bu Dina sudah dibantu untuk menjawab. Selanjutnya masih sama. Tolong nanti setelah ini kerjakan LKPD 3. Nih ya. Gampang sekali mengerjakan LKPD 3. Di sini ada sebuah soal. Beberapa soal, bukan sebuah soal ya. Ada 4 soal yang harus dikerjakan. Jawabannya nanti tolong ditulis di buku tema kalian ya. Setelah itu, kalau sudah selesai nanti dikirim ke WA Bu Dina. Oke? Mulai dari sekarang, tolong dikerjakan dulu soalnya. Oke, anak-anak, hari ini apa yang kalian pelajari? Sistem pernafasan. Oh, pinter. Terus, Sistem pernafasan. sebentar. Sistem pernapasan ada apa saja? Yang pertama? Hidung. Terus? Taring. Betul. Kemudian? Taring. Ya, selanjutnya? Trakea. Bronkus. Bronkiolus. Alveolus. Good job. Betul sekali ya. Terus selain alat pernapasan manusia, apalagi tadi yang kalian pelajari? Kata tanya. Kata tanya. Kata tanya ada apa saja? Bagaimana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Oke. Good job. Bagus sekali. Yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Kalian belajar tentang apa? Tangga nada. Tangga nada. Iya. Tangga nada apa? Diatonis mayor. Pintar. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Bersifat gembira. betul. Riang. Gembira. Riang gembira. Dan diawali dan diakhiri nada do atau C. Good job. Terima kasih anak-anak. Setelah ini, tolong kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form ya. Nanti soal evaluasinya Bu Dina kirim melalui WA grup. Dikerjakan ya. Setelah itu nanti akan Bu Dina lihat hasilnya seperti apa. Jadi di soal evaluasi nanti ada pilihan ganda dan ada uraian. Yang pilihan ganda nanti dikerjakan langsung, dijawab langsung di Google Form. Yang uraian itu jawabannya ditulis di buku tulis. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, bisa ya? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih ya. Bisa dipimpin doanya? Itu weather, please.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ingat pesan dari Ngawi. Apa pesannya? Mas Ngawi, maskeran. Terus Wije lan Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.